Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, amma ba'du. Bapak tanya, bagaimana kabar kalian, baik? Baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, sebelum kita memasuki ke materi, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Ainu Natasha, Bira, oke. Alisa, Anissa, Bira, Ashifa, Bira, Aulia. Bira. Sekarang pimpin doa, berdoa oleh kayak mana kayaknya? Silakan pimpin dulu berdoa kita. Ya, sebelum belajar kita baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ustaz beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki ke materi, kita akan menyanyikan lagu nasional. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Bapak akan menampilkan dua video, yang mana kalian nanti harus refleksi terhadap video tersebut. Setelah disimak video tersebut ya. Nanti Bapak tampilkan videonya. Apakah kalian pernah merasa putus asa setelah mengalami kegagalan? Jangan khawatir, karena hari ini kita akan membahas bagaimana kegagalan bisa menjadi batu loncatan menuju kesuksesan. Jadi pastikan kalian tonton video ini sampai habis. Habis ya lihatnya ya. Teman-teman, mari kita bahas dulu apa itu kegagalan. Kegagalan adalah ketika sesuatu tidak berjalan sesuai dengan harapan atau tujuan yang telah kita dapatkan. Tapi ingat, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Sebaliknya, seringkali kegagalan adalah awal dari perjalanan menuju kesuksesan. Untuk lebih memahami hal ini, kita akan melihat beberapa contoh nyata dari orang-orang yang berhasil mengubah kegagalan menjadi kesuksesan. Kita mulai dengan cerita pertama. Kita punya cerita J.K. Rowling, penulis terkenal dari segi Harry Potter. Sebelum meraih kesuksesan, Rowling mengalami berbagai kegagalan. Dia menghadapi penolakan dari banyak penduduk dan bahkan harus bergantung pada tunjangan sosial untuk bertahan hidup. Tapi dia tidak menyerah. Rowling terus berjuang dan akhirnya Harry Potter menjadi salah satu buku paling populer di dunia. Bagaimana dengan cerita yang kedua? Mari kita lihat lebih jauh. Steve Jobs, pendiri Apple, juga mengalami kegagalan besar dalam hidupnya. Dia dipecat dari perusahaan yang dia dirikan sendiri, namun Jobs tidak menyerah. Dia memulai perusahaan baru, Next, dan akhirnya kembali ke Apple yang kemudian menjadi salah satu perusahaan teknologi terkemuka di dunia. Kisahnya mengajarkan kita bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan kesempatan untuk bangkit lebih kuat. Dan tentu saja, ada banyak lagi cerita inspiratif di luar sana. Tapi intinya adalah, kegagalan adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Yang penting adalah bagaimana kita merasakan kegagalan tersebut. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Pertama, jangan takut untuk gagal. Kegagalan adalah bagian dari proses belajar dan pertumbuhan. Kedua,
Gunakan kegalauan selama hasil dipaki dan mencoba lagi. Ketiga, jangan pernah marah pada yang berhenti. Ingat, setiap kesuksesan besar seringkali dimulai dari serangkaian kegalauan. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Nah, kita ke video yang kedua ya. Bisa memotivasi kita dengan untuk terus maju. Peristiwa Aceh di Warna kembali terjadi di Aceh di tengah bencana banjir dahsyat. Sebuah desa hilang tersapu banjir dan lenyap dalam sekejap. Namun ketika tim penyelamat datang, hanya ada satu yang tersisa dan hal itu membuat mereka merinding. Banjir dahsyat menerjang sebuah desa di Aceh yang bernama Desa Sekumur. Saat banjir datang, ribuan potongan kayu raksasa menghantam dan menghancurkan rumah warga. Air bercampur lumpur, kemudian menenggelamkan rumah-rumah itu. Hingga pada akhirnya Desa Sekumur hilang dalam sekejap. Pada malam hari, tidak ada satupun yang terlihat. Rumah-rumah dan bangunan lain telah rata dengan tanah. Namun di siang hari, pemandangan di luar nalar terlihat. Sebuah bangunan masjid masih berdiri kokoh. Tidak ada sedikit pun dinding masjid itu yang rusak. Padahal semua bangunan di sekitar masjid telah lenyap. Masjid tersebut menjadi satu-satunya bangunan yang masih berdiri di Desa Sekumur. Seolah terjangan banjir dan potongan kayu raksasa terbelah ketika melewati masjid tersebut. Kejadian ini mengingatkan warga Aceh dengan peristiwa ajaib saat bencana tsunami tahun 2004. Nah, setelah melihat dua video tadi, bagaimana pandangan kalian? Ya, pandangan, perasaan, dan pendapat terhadap video tersebut. Nah, silakan disampaikan. Nah, saya akan tanya nih, barangkali yang tadi sudah kalian lihat video tadi, siapa pandangan dan perasaan atau pendapat tentang video tersebut? Silakan teman-teman. Pandangan saya, video tersebut menunjukkan bahwa setiap musibah atau kegagalan yang terjadi dalam hidup manusia sudah dalam ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perasaan saya merasa tersentuh dan tersadar bahwa manusia harus kuat dan sabar dalam menghadapi ujian. Pendapat, menurut saya video ini mengajarkan kita untuk menerima takdir Allah dengan lapang dada serta tetap berusaha dan berdoa. Tanya. Oke, masih ada? Saya Oke, berdiri, silakan. Pandangan, video ini memperlihatkan bahwa di balik musibah atau kegagalan selalu ada hikmah yang bisa dipelajari. Ya. Perasaan, saya merasa sedih tetapi juga termotivasi setelah menonton video tersebut. Pendapat, saya berpendapat bahwa sebagai manusia kita tidak boleh putus asa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan jalan terbaik untuk kita. Bertanya. Oke, ada terakhir satu. Saya, Pak. Oke, ya, berdiri. Menurut pandangan saya, video tersebut menggambarkan pentingnya ikhtiar dan tawakal dalam menjalani kehidupan. Ya. Perasaan saya merasa termotivasi dan lebih percaya diri dalam menghadapi masa depan. Menurut pendapat saya, video ini sangat baik untuk mengajarkan bahwa takdir Allah harus diiringi dengan usaha dan keimanan yang kuat. Sudah, tepuk tangan. Terima kasih untuk kalian yang sudah menggunakan pandangan kalian, perasaan dan pendapat. Kita lanjut ke tujuan pembelajarannya. Nah, kalian harus tahu dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian qada dan qadar serta menunjukkan dalil-dalil yang mendasarinya sebagai wujud cinta dan keyakinan pada ilmu Allah yang maha luas. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis dan membedakan macam-macam takdir, baik takdir mubrom dan mu'alaf, beserta contoh-contohnya. Yang poin ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menjelaskan perilaku yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar, khususnya ikhtiar dan tawakal, sebagaimana dua sisi dari cinta dan usaha. Oke, kita lanjut ya kepada materi fokus oleh kalian. Nanti setelah ini kita ada diskusi. Nah, memahami qada. Apa itu qada? Qada itu adalah ketetapan abadilahi. Jadi qada adalah ketetapan Allah yang telah ada sejak zaman ajali, sejak zaman dahulu. Ya. Ini bersifat umum dan menyeluruh, meliputi segala sesuatu yang akan terjadi di semesta. Itu namanya qada. Jadi qada itu adalah ketentuan Allah atau ketetapan Allah yang ada tapi belum terrealisasi.
Ya, itu namanya kodok. Lanjut. Yang selanjutnya kodar. Apa itu kodar? Kodar itu ketetapan ilahi dalam realitas. Karena realitas tidak terjadi realitasnya. Kodar adalah pelaksanaan dari kodok Allah. Ini adalah realisasi ketetapan ilahi yang terjadi sesuai waktu, ukuran, sebab dan usaha manusia. Jadi kalau kodar itu adalah apa? Realisasinya, realisasi ketetapan Allah. Takdir itu adalah harmoni kodar dalam kehidupan. Kalau kodok, ulangi lagi tadi. Kalau kodok adalah ketetapan Allah yang ajali, masih bersifat umum. Kalau kodar, pelaksana dari kodok sesuai usaha dan waktu. Kalau takdir itu adalah keseluruhan ketentuan Allah, kekuasaan yang sempurna. Artinya apa? Takdir ini mencakup keseluruhan ketentuan Allah. Jadi gabungan sempurna antara ketetapan sejak ajali yaitu kodok dan pelaksanaan yang terwujud di dunia. Sebagaimana Quran surat Al-Hadid ayat 27. Semua peristiwa telah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum terjadi. Nah, selanjutnya dua dimensi takdir. Nah, kalau sekarang takdir ini dibagi dua. Ada yang namanya takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Kalau takdir mubrom itu ketetapan yang tak berubah. Itu mubrom, berarti tidak bisa berubah lagi. Ya. Takdir yang pasti dan tidak dapat diubah oleh usaha manusia. Merupakan ketetapan mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya seperti kematian, kelahiran, dan waktu hari kiamat. Yang kedua, takdir mu'allaq. Takdir yang bergantung pada usaha. Artinya apa? Takdir yang dapat berubah dengan ikhtiar oleh usaha. Berubah, tapi perubahannya itu hanya sekedar harapan, mudah-mudahan, gitu ya. Tapi tidak memastikan. Yang memastikan itu ya tetap ketentuan Allah. Memberikan ruang bagi manusia untuk berjuang dan berharap tadi ya, ada harapan. Mana contohnya seperti kepandaian. Jadi kalau kalian ingin pandai, adanya usaha. Dan usaha, ikhtiar itu termasuk ke dalam takdir, termasuk dalam bagian dari takdir. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Ra'd ayat 9. Nah, selanjutnya ikhtiar, karena kali kita akan membahas tentang ikhtiar juga. Ikhtiar itu kewajiban manusia dalam menjemput takdir. Itu ikhtiar. Jadi kalau kita definisi ikhtiar adalah usaha sungguh-sungguh dan maksimal yang dilakukan manusia untuk mencapai tujuan hidupnya. Itu yang namanya ikhtiar. Kita harus berusaha. Itu jangan menang wae. Nah, yang selanjutnya tawakal. Setelah kita ikhtiar, baru tawakal itu keseimbangan antara usaha dan penyerahan diri. Jadi pengertian tawakal di sini adalah tawakal berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah seseorang berusaha dengan maksimal. Jangan ujug-ujug, saya mas berserah saja padahal usaha belum. Itu yang salahnya. Salah bagi kita. Harus ada usaha yang maksimal baru tawakal berserah diri. Ikhtiar dan tawakal, dua pilar iman yang sejati. Ikhtiar tanpa tawakal jadi dia ikhtiar tapi tidak tawakal. Dia berusaha tapi dia itu tidak menyerahkan seluruhnya kepada Allah. Itu berarti orang tersebut namanya Ada tawakal tanpa ikhtiar. Dia tawakal, diserahkan saja usaha kita. Saya mah akan pintar. Nah, sudah aja diserahkan semuanya.
tapi ikhtiar itu namanya apa? Malas. Ingin juara satu tapi tidak ada ikhtiar, itu namanya orang malas. Sekarang gimana kalau gabungan antara ikhtiar plus tawakal? Maka inilah iman yang benar. Jadi kesimpulan akhir, qada dan takdir adalah bagian dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun manusia tetap wajib berusaha atau berikhtiar dan berserah diri, tawakal. Inilah sikap mukmin yang benar dan menghadapi setiap aspek kehidupan. Oke ya? Kalian sudah paham? Nah, kalau sudah paham, kita akan bentuk kelompok. Silahkan bentuk kelompok. Ini saya sudah pernah bagi kelompok sesuai dengan hidrogen, kemampuan, keterampilan dan lain-lain. Nah, ini kelompoknya saya bagi ke dalam 5 kelompok. Ada kelompok kodok, kelompok kodar, kelompok takdir, kelompok ikhtiar, dan kelompok tawakul atau tawakal ya. Lihat di situ namanya. Setelah itu nanti kita berbentuk membuat sebuah kelompok. Kita dibentuk kelompok. Saya tanya kelompok kodok yang mana? Acungkan tangan. Nih kelompok kodar. Terus kelompok takdir. Kelompok ikhtiar. Ini Bapak akan membagikan LKPD dan materi ajar. Silahkan simak LKPD-nya, lembar kerja peserta didik. Berikut nanti ada materi ajarnya sudah ada. Nanti kelompok kodok. Ini. Silakan didiskusikan. Susun ya. Susun ketua, penyaji, dan pemberi tanggapan nantinya ya. Saya mau nanya, Iya. ini gimana? Begini ya. Bapak jelaskan dulu. Jadi di sini pertama kalian menganalisis perbedaan kodok dan kodar dalam kasus nyata. Di situ ada yang poin-poinnya. Terus yang poin kedua, mengevaluasi peristiwa kehidupan berdasarkan konsep takdir, mubrom, dan mu'alah. Yang ketiga, menalar hubungan sebab akibat antar ikhtiar dan tawakal. Dan keempat, menyimpulkan sikap yang tepat. Nah, di situ ada tuh kasusnya. Pertama kasus tentang Siti. Silakan kalian baca yang poin C kasusnya. Yang lainnya juga lihat tuh. Terus kasus 2 tentang Andi. Kalian baca ceritanya, kemudian kalian kerjakan tugas kelompoknya. Selanjutnya poin kasus C. Nah, siswa ini ya tentang juara kelas. Nah, yang terakhir tentang kesimpulan. Nah, ini poin-poin yang ada hubungan dengan kodok dan kodar ini harus disimpulkan oleh kelompok kalian, nanti dipresentasikan. Terus tentang takdir, mubrom, dan mu'alah, ikhtiar dan tawakal, kemudian jelaskannya secara naratif. Oke ya, nanti perwakilan daripada masing-masing kelompok. Kalian sudah selesai mengisi LKPD. Sekarang bagian presentasi kelompok kodok. Silakan 3 orang saja untuk perwakilan, yaitu sebagai penyaji, ketua, penyaji, dan pemberi tanggapan. Silakan maju kelompok kodok. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kodok akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok kami memahami bahwa peristiwa yang dialami oleh Siti merupakan bagian dari qadar Allah, yaitu ketentuan Allah yang terjadi dalam kehidupan manusia. Meskipun Siti telah belajar dengan berbakat, hasil ujiannya belum sesuai harapan. Hal ini menunjukkan bahwa hasil ujian termasuk takdir mu'alah, yaitu takdir yang berkaitan dengan usaha manusia. Sikap Siti yang menerima hasil tersebut dengan lapang dada menunjukkan akhlak sabar dan tawakal. Silakan kelompok mana atau kelompok yang mau bertanya? Untuk ini kelompok tawakal. Kelompok tawakal. Silakan bertanya berdiri. Pertanyaan untuk kelompok kodok. Mengapa hasil ujian Siti disebut sebagai takdir mu'ahad meskipun Allah Maha menentukan segalanya?
Silakan jawab yang Karena hasil ujian berkaitan langsung dengan usaha, doa, dan keseluruhan diri. Allah memberi ruang bagi manusia untuk berikhtiar. Hal ini sesuai dengan Istiqamah 11 bahwa Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka berusaha mengubah diri mereka sendiri. bukannya. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Kelompok takdir yang mau presentasi, silakan ke depan. 3 orang saja sebagai ketua, penyaji, dan pemberi tanggapan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok takdir akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok kami memandang bahwa kejadian yang dialami Siti merupakan ujian qadar Allah untuk mengukur kesabaran dan keikhlasan hambanya. Meskipun usaha telah dilakukan, hasil belum sesuai harapan. Ini menunjukkan bahwa hasil ujian termasuk takdir mu'alaq karena berkaitan dengan ikhtiar manusia. Sikap Siti mencerminkan firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, dan kekurangan. Dalam kasus Andi terlihat kesalahpahaman terhadap makna takdir. Ia menganggap takdir meniadakan usaha, padahal Allah memerintahkan manusia untuk berikhtiar sebagaimana tercantum dalam Quran surat At-Taubah ayat 105 yang artinya, bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Peristiwa banjir juga menunjukkan bahwa kerusakan alam adalah akibat perbuatan manusia sendiri. Kami menyimpulkan bahwa memahami qada dan qadar dengan benar akan membentuk pribadi yang sabar diri dan bertanggung jawab. Tangan, 2. Nah, sekarang kelompok mana yang mau menanggapi atau bertanya? Silakan. Ada nggak? Saya Ya, silakan. Berdiri. pertanyaan buat kelompok takdir. Ya. Apa inti dari kegagalan yang dialami Siti kepada iman dan hidayah? Hikmahnya adalah melatih kesabaran, keikhlasan, dan keteguhan iman. Kegagalan adalah sebuah ujian dari Allah, sebagaimana telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155, agar manusia menjadi pribadi yang lebih kuat dan tidak mudah putus asa. Tepuk tangan. Ya, silakan. Sekarang kelompok takdir, sekarang kelompok ikhtiar. Silakan maju ke depan. Perwakilan 3 orang. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok India akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Bagi kelompok kami, kisah Siti adalah gambaran nyata keseimbangan antara ikhtiar dan tawakal dalam menghadapi qadar Allah. Usaha belajar yang sungguh-sungguh menunjukkan ikhtiar, sedangkan sikap menerima hasil mencerminkan tawakal. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 159, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Kesalahan Andi terletak pada pemahaman bahwa takdir meniadakan kewajiban bersama. Padahal Allah menegaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 7. Maka apabila kau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Peristiwa banjir mengajarkan bahwa manusia wajib menjaga alam sebagai amanah dari Allah. Dengan demikian, iman kepada qada dan qadar harus mendorong manusia untuk aktif berusaha tanpa kehilangan sikap pasrah kepada Allah. Tangan. Siapa yang menanggapi atau bertanya? Siapa? Nah, silakan berdiri. Mengapa ikhtiar dan tawakal harus dilakukan secara seimbang dalam kehidupan? Ya. Karena ikhtiar menunjukkan kesungguhan manusia, sedangkan tawakal menunjukkan ketergantungan kepada Allah. Keduanya harus seimbang agar manusia tidak sombong ataupun malas. Sesuai dengan Quran surat Al-Imran ayat 159 yang memerintahkan bertekad dan kemudian bertawakal. Tepuk tangan. Duduk ke depan. Sekarang kelompok yang terakhir, kelompok tawakal atau tawakul. Silakan, perwakilan 3 orang. Ya. Simak baik-baik ya. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tawakal akan mempresentasikan masalah dari masing-masing. Kelompok kami menilai bahwa kisah Siti mengandung pesan akhlak yang mendalam. Peristiwa tersebut merupakan bagian dari qadar Allah yang mengajarkan bahwa hasil bukanlah sepenuhnya milik manusia. Karena berkaitan dengan usaha dan doa, hasil ujian termasuk takdir mu'alaf. Sikap ikhlas Siti sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Az-Zumar ayat 10. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Pernyataan ini bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya ikhtiar. Sebagaimana ditegaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Dalam peristiwa banjir, manusia harus menyadari bahwa kerusakan lingkungan merupakan akibat dari perbuatan sendiri. Bagaimana firman Allah dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41. Kami menyimpulkan bahwa iman kepada qada dan qadar harus melahirkan sikap berusaha sungguh-sungguh, menjaga amanah Allah dan bertawakal dengan penuh keyakinan. Nah, siapa atau kelompok mana yang mau menanggapinya? Saya Pak. Oke, silakan berdiri. Pertanyaan untuk Tamakul. Mengapa peristiwa banjir tidak dapat sepenuhnya disalahkan sebagai takdir Allah? Oke, silakan. Karena selain ketetapan alam dari Allah, banjir juga dipengaruhi oleh perilaku manusia yang merusak lingkungan. Hal ini ditegaskan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41, bahwa kerusakan di bumi terjadi akibat perbuatan tangan manusia sendiri. Nah, tepuk tangan. Kita selesai tadi diskusinya, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Pertama, pemahaman hari ini gimana? Itu pemahaman bahwa takdir itu apa takdir? Qada itu qada apa qada? Qada itu ketetapan Allah sejak zaman ajali. Kalau qada ketetapan Allah yang direalisasi. Nah, kalau takdir berarti gabungan antara qada dan semuanya itu kita harus pertama harus ada ikhtiar, yang kedua harus tawakal. Yang namanya iman sejati. Jadi Bapak menghimbau kepada kalian, janganlah kalian berputus asa. Harus ada ikhtiar dan usaha dan tawakal. Gitu ya? Jadi kalau umpamanya kalian ingin pintar, ingin juara satu, kalianlah berusaha. Oke? Berusaha semaksimal mungkin. Jangan mengatakan ini sudah takdir, kami sudah tidak bisa jadi juara kelas. Tidak begitu. Jadi takdir ini harus dijalani dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kalian mengatasnamakan takdir dengan bermalas-malas. Nah, sekian saja pembelajaran untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan membacakan Alhamdulillah. Alamin.